Inspirasi hari ini, bersedia menjadi murid Kristus. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Banyak orang Kristen beranggapan bahwa setelah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hal itu sudah cukup baginya disebut sebagai murid Kristus. Ditambah lagi dengan kerajinan kita dalam beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan, bukankah itu semakin memperjelas status kita sebagai muridnya? Sebatas itukah kriteria menjadi seorang murid Kristus? Tidak semua orang yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus itu layak disebut murid Kristus. Mengapa? Karena untuk bersedia menjadi murid Kristus, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, sangkal diri dan pikul salib. Jelas dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri berarti kita menaklukkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita sudah tidak punya hak dan kuasa lagi atas diri sendiri. Hal itu juga berarti kita sudah menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Bila seseorang hanya mau memuaskan keinginan dagingnya, enggan meninggalkan manusia lama, itu artinya tidak ada penyangkalan diri dalam hidupnya. Dan setiap pengikut Kristus memiliki salibnya sendiri. Artinya bahwa salib itu tidak mungkin dipikul oleh orang lain. Kita sering mendengar ada saudara-saudara seiman kita yang harus mengalami penganiayaan, intimidasi, dihina, dikucilkan, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Bukan karena mereka melakukan pelanggaran, tetapi karena mempertahankan iman percayanya kepada Kristus. Itulah salib yang harus kita pikul. Tidak sedikit orang percaya yang tidak siap mental dalam memikul salibnya sendiri. Ketika diperhadapkan dengan masalah, kesulitan, tantangan, dan penderitaan, mereka mudah menjadi kecewa, bersungut-sungut, dan marah kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, menjadi pelaku firman Tuhan. Seorang murid haruslah selalu mengikuti kemanapun sang guru pergi. Ini berarti kita tidak bisa berjalan menuruti kemauan dan kehendak sendiri, tetapi harus mengikuti kehendak Tuhan sepenuhnya. Karena itu, kita harus menunjukkan konsistensi kita dalam menjalankan apa yang diajarkan oleh Kristus. Kristus adalah guru agung kita yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Sebagai murid-muridnya, kita harus bersedia diajar, belajar, dan meneladani Dia di dalam segala hal, sehingga pada akhirnya kita juga dapat menjadi teladan bagi orang lain yang kita bimbing. Jadi bukan sekedar ajaran yang kita sampaikan, tetapi kita harus menjadi sama seperti guru kita untuk taat kepada perintah dan ajarannya yang tertulis di dalam Alkitab. Karena itu kita harus senantiasa menyediakan diri untuk memberikan waktu kita untuk belajar, membaca, merenungkan, meneliti Alkitab, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Murid Kristus wajib hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus hidup. Kekristenan itu identik dengan kasih. Jika kita mengaku diri sebagai pengikut Kristus, tetapi kita sendiri tidak hidup di dalam kasih, maka kita tidak layak disebut murid Kristus. Keputusan hari ini, ada harga yang harus dibayar, yaitu pikul salib, hidup di dalam firman, dan kasih dalam tindakan senantiasa mewarnai kehidupan kita jika ingin menjadi murid Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.